Oke, merapat sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ini namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar, salah satu sahabat Nabi. Ini mungkin bertanya-tanya, Ustadz, kok di sini banyak masjid? Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Al-Umamah, Masjid Al-Ijabah. Kok banyak sekali masjid-masjid ini? Masjid ini tidak ditempatkan sholat, melainkan cuma biar ada tempat sejarah. Karena Abdullah bin Umar, salah satu putra Sayyidina Umar, itu pencinta sejarah para tamu Allah. Jadi semua masjid-masjid ini dibangun semua di sini para tamu Allah, biar ada sejarahnya. Kalau di Madinah ini, memang tidak ada keutamaan khusus. Yang ada keutamaan khusus cuma ada dua masjid. Yang pertama Masjid Nabawi. Kalau sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi lebih utama, lebih baik daripada 1000 kali sholat dibandingkan masjid-masjid lain. Yang kedua yaitu Masjid Quba. Maka untuk besok kita akan sholat di Masjid Quba. Jadi besok setelah sholat subuh, sarapan, setelah sarapan jam 6.45 di lobi, jam 7 kita insya Allah kita jalan untuk setitur. Yang pertama siap-siap uduk dari hotel, besok ke Masjid Quba. Karena tentang Masjid Quba ini, man tatahhara fi baitihi summa ata fi Masjid Quba fasalli raka'ataini ana lahu li umratin. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kalau sekarang dari hotel, dan datang ke Masjid Quba melaksanakan sholat 2 rakaat, maka itu pahalanya sama untuk sejarah-sejarahnya akan dikasih. Masjid Sayyidina Abu Bakar ini salah satu sahabat Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj dalam Al-Quran surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Maha Suci para tamu Allah. Maka Rasulullah ini dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk apa? Untuk menerima perintah solat. Yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu para tamu Allah. Ketika Isra Mi'raj cuma ditempuh dalam 1 malam. Ketika turun, maka cerita itu diceritakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar, "Shaddaqta ya Rasulullah." Benar kamu ya Rasulullah. Apalagi cuma ditempuh 1 malam. Ditempuh 1 detik pun akan saya percaya wahai Rasulullah. Akan tetapi ketika orang kafir Quraisy semua dikumpulkan di Bukit Marwah, wahai orang kafir Quraisy kata Rasulullah, saya semalam itu dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah solat. Yang awalnya solat 50 waktu menjadi 5 waktu, sampai saya datang lagi cuma ditempuh 1 malam. Kadzabta ya Muhammad, licik kamu ya Muhammad. Bayangkan Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau mengendarin unta itu 4 hari 4 malam. Akan tetapi kalau mengendarin kuda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma 3 hari 3 malam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai Rasulullah, ceritakanlah apa yang ada di dalam Masjidil Aqsa tersebut. Saya melihat di Masjidil Aqsa
Di depannya ada orang yang jualan kurma, di belakang ada orang jualan sorban, dan di samping kanan kiri ada orang yang jualan siwak. Apa? Bingung. Orang kafir Quraisy pada bingung. Benar, saya barusan datang dari Masjidil Aqsa, betul apa yang sudah diucapkan oleh Muhammad. Ada orang jualan sorban, ada jualan kurma, ada orang jualan siwak, samping kanan masjid. Tapi saya tidak percaya ya Muhammad. Kadzabtu ya Muhammad, licik kamu ya Muhammad. Itulah para tamu Allah, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar ini dapat gelar As-Siddiq. Kenapa dapat gelar As-Siddiq? Karena orang yang membenarkan ketika Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar, sadaqta ya Rasulullah, benar kamu wahai Rasulullah. Itulah para tamu Allah. Apa tujuan untuk berziarah ke ini? Perlu kita tahu apa perjuangan Sayyidina Abu Bakar ketika berada di Gua Sur. Nanti diceritakan ketika sejarah di Mekah. Ketika mau masuk ke Gua Sur, Rasulullah dijegat oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahai Rasulullah, janganlah masuk ke dalam gua ini. Takut gua ini di dalam ada hewan-hewan berbisa seperti kalajengking ataupun ular. Kalau kamu meninggal Rasulullah, yang kasihan bukan hanya anak dan istrinya, yang kasihan adalah umatnya. Akan tetapi, kalau saya yang meninggal Rasulullah, yang kasihan adalah anak dan istri saya ya Rasulullah. Itu perjuangan Sayyidina Abu Bakar. Seandainya Bapak Ibu ya, para tamu Allah, berada di posisi itu, wahai Rasulullah, kamulah terlebih dahulu untuk masuk ke gua ini. Kalau kamu mau dipatok ular, tetap dijaga oleh malaikat Jibril. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak, para tamu Allah. Masuk ke dalam gua tersebut, masih ada hewan-hewan berbisa di dalam tersebut, seperti kalajengking ataupun ular, maka dihalau oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan lubang-lubang tersebut ditutup dengan tanah. Ada satu lubang yang tidak cukup untuk ditutup dengan tanah, ditutup dengan kaki Sayyidina Abu Bakar. Saking dekatnya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tidur ke paha Sayyidina Abu Bakar. Ular itu ingin menggigit Rasulullah, dipatoklah kaki Sayyidina Abu Bakar, para tamu Allah. Boleh ditahan rasa sakit, namun yang tidak boleh ditahan merupakan air mata menetes ke pipi Rasulullah. Langsung Rasulullah bangun. Wahai Abu Bakar, ini air apa? Ini air mata saya Rasulullah. Kenapa kamu wahai Abu Bakar, kaki saya dipatok oleh ular? Kenapa tidak dikerahkan? Kasihan kamu Rasulullah, karena kamu dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Itulah para tamu Allah. Akhirnya yang dipatok tersebut, Rasulullah berdoa, diludahi, yang dipatok langsung sembuh. Itu ludah Rasulullah. Kalau ludah Ustadz Fuman bukan tambah sembuh, tambah meninggal malah nanti. Itu jangan salah paham ya, itu ludah Rasulullah. Seperti di Jirona, kan ada sumur dulu, pembagian harta ada sumur. Akhirnya Rasulullah mengambil mikot, tawaf sa'i kembali ke Madinah. Sumur tersebut diracun oleh orang Yahudi Mekah. Ketika datang lagi ke sumur Jirona tersebut, nanti diceritakan di Mekah, diracun. Rasulullah mau minum, dijegat oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, jangan minum air ini. Air ini sudah diracun oleh orang Yahudi Mekah, oleh orang kafir Quraisy. Gimana caranya wahai Jibril? Berdoalah, ludai. Akhirnya berdoa diludai. Racun menjadi tawar. Berbeda dengan ludah Ustadz Fuman. Bukan jadi tawar, paling tambah meninggal. Itu para tamu Allah. Oke, kita berfoto dulu di sini. Kita boleh ngambil hikmahnya. Perjuangan Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, ini perlu dikatain. Siapa yang mau sedekah untuk pembangunan masjid, kata Rasulullah, ataupun untuk membela agama Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sudah bangga. Nisfu malin. Separuh harta saya Rasulullah. Udah bangga Sayyidina Umar. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, kullu syai'i ya Rasulullah. Nanti semua harta saya Rasulullah mau diwakafkan. Anak dan istri kamu mau makan apa? Anak saya dan istri saya sudah punya Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar tidak bisa apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Itulah pasrahnya Sayyidina
Abu Bakar. Berbeda dengan orang sekarang. Di Jawa Timur bukan Bapak Ibu ya. Ayo yang mau ngamal untuk masjid paling ngasih 1.500, tidak dapat beli semin. Nanti memang di dalam kitab diterangkan nanti katanya akan numpak masjid. Tapi kalau 500 paling gandol gini para tamu Allah. Gak taunya udah sampai di tengah-tengah jatuh ke bawah. Kenapa? Mau dibeli semin gak dapat, mau dibelikan alat-alat masjid gak dapat. Tapi kalau 1 juta di mana Ustaz? Di depan. Di depan. Kalau 2 juta paling depan lagi. Kalau 500.000 di mana? Paling barisan nomor 3. Itu karena 500.000 1 juta boleh beli semin, boleh tadi numpak masjid. Jadi di Shiratul Mustaqim itu ada yang naik unta, ada yang naik bis, tergantung, ada yang naik masjid, ada juga yang seperti kilatnya dengan petir para tamu Allah. Nanti diceritakan juga ini. Oleh karena itu kita berfoto dulu, pas nanti ke Masjid Al-Umamah. Oke, bismillah. Ayo berfoto dulu. Pak, ya. Karena Masya Allah.